Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Hutan Lebah. Nah, untuk hari ini rencana saya mau memupuk ya teman-teman, untuk kasih pupuk kepada tumbuhan agar apa, tumbuhan kita itu biar subur, biar dia bisa mengeluarkan nektar dan polen untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu ya. Ini contohnya belakang, ini hasil saya tanam sendiri. Ini bunga AMP saya tanam warna putih dan pink ya. Ini seperti lautan ya. Oke. Nah, ini saya rajin kasih kasih MPK, pupuk saya MPK teman-teman. Jadi saya beli murah, cuma 10.000 1 kg, yang warnanya biru itu ya. Ini saya pupuk dulu 2 minggu sekali ya untuk AMP ini. Sekarang dia jadi seperti ini, jadi lautan AMP ya, bagus. Oke, lanjut. Saya beritahu untuk tanaman apa saja yang saya tanam di area sini ya, khususnya area Blitar Jawa Timur. Kemudian untuk walau selain wilayah kita yang mendukung, lingkungan yang mendukung, kita juga harus tanam tanaman yang diperlukan untuk lebah teman-teman. Jadi saya kasih tahu tanaman apa saja yang saya tanam sendiri ya. Ini yang pertama ya, ini bunga pukul 9 kawan-kawan. Bunganya seperti ini ya. Ini jeleknya bunga ini kalau musim hujan dia mudah mati ya, maksudnya bunganya mudah layu seperti ini. Ini mengandung polen dan nektar ya. Nektarnya cuma sedikit, ada di pangkal itu, ada di sini, di dalamnya ini, di pangkal-pangkal sini ada sedikit, ada nektar teman-teman. Ini bunga pukul 9 yang saya tanam. Oke, ini AMP yang warna pink ya. Nah, jadi saya juga harus rutin dipupuk juga ya. Ini cukup 1 sendok saja, 1 sendok saja. Ini masukkan, kita tutup biar nggak dieker-eker ayam. Nah, ini contoh AMP yang saya pupuk ya. Sebenarnya ini nggak dipupuk sih udah nggak apa-apa, cuma biar bunganya itu teman-teman bunganya itu segar, besar-besar. Nah, ini AMP yang dipupuk. Ini namanya pohon sembung ya teman-teman. Ini keluar nektar juga serta polen. Nektarnya dia di dalam pohon, dalam bunga kecil-kecil ini. Nah, ini nektarnya itu pahit ya teman-teman, untuk nektar bunga sembung ini. Bunga sembung kalau nggak gitu, banyak yang bilang ada juga namanya pohon liar, bunga hutan liar. Nah, tapi kalau di sini pohon sembung buat jamu ya teman-teman. Kemudian ini kelengkeng ya. Saya beli kelengkeng merah. Untuk kelengkeng itu tipe apa saja bisa. Intinya gini teman-teman. Intinya untuk semua hampir tipe buah itu insya Allah mengandung nektar ya, mengandung nektar atau polen waktu berbuah. Hampir semua, tapi tidak semua. Hampir ya. Untuk kemudian ini bunga AMP. Ini wajib yang harus dipunya oleh peternak trigona ya, atau peternak lebah. Untuk AMP-nya. Jadi hampir semua saya ini tanam mendominan bunga AMP ya kawan-kawan. Ini bunga AMP semua. Kemudian ini bunga santos tadi yang saya video itu, pohon santos. Ya, ini adalah salah satu favorit juga untuk peternak yang ditanam di sini ya. Bunga santos karena mengandung banyak nektar, teman-teman. Ini juga sama santos, tapi santos merah ya. Hampir punya saya itu yang mendominan saya tanam di sini itu santos yang ditanam sendiri ya. Santos juga. Jadi santos saya di sini ada sekitar 20-an pohon santos ya, tapi masih segini-segini teman-teman. Jadi belum berbunga. Sebenarnya kita bisa sih kasih pupuk yang biar bisa berbunga. Cuma kalau segini saya lihat itu kelanceng kurang suka teman-teman. Jadi kalau udah besar seginian itu saya lihat punya teman-teman, contohnya punya Mas Sugeng, itu pohonnya santos sudah besar-besar, sudah segini. Ini contohnya. Ini segininya itu banyak banget kelanceng yang hinggap di situ, di
kebunnya Mas Sugeng gitu. Kemudian ini saya cuma sekitar 5 pohonan, namanya pohon racun ya. Warnanya kalau dia sudah terkena panas, terus kalau udah tua warnanya nanti bisa merah gitu teman-teman. Kemudian ininya itu ada nektar, bukan nektar, polen sedikit sama resin teman-teman untuk pohon ini. Jadi kalau maaf ya seumpama ini kita ini kan, nah dia mengandung apa ini? Nah ini insya Allah calon resin ya. Ini getah bisa diolah jadi resin teman-teman. Tuh warnanya putih tuh. Seperti itu ya. Kemudian bunga Kaliandra Luciana ya. Seperti ini bunganya teman-teman. Nah ini nggak tahu kalau di sini tuh Itama kurang suka. Cuma kalau lihat di rumah teman-teman, wah Itama atau Rasika dia suka semua. Ini seperti ini. Untuk kalau dia musim hujan dia kurang berbunga teman. Tapi kalau musim kemarau, wah ini itu bisa full bunga semua itu. Ini bunga seperti ini, bunganya seperti ini. Nah untuk nektar dia ada di dalam. Untuk nektar dia ada di sini. Di dalamnya sini, dalam sini. Jadi kalau lebah ambil tuh dia masuk dulu ke sini. Kasihan sebenarnya masuk di sini dulu. Semangat sekali dia lebah cari. Kalau ini saya ada sekitar 10-an pohon teman-teman untuk pohon ini ya, Kaliandra Luciana. Kemudian pohon belimbing, saya ulang kembali untuk belimbing, intinya untuk buah-buah itu hampir semua jenis buah-buahan itu mengandung nektar dan polen ya. Ini saya tanam belimbing. Ini cuma satu ya, musim hujan sulit dia berbuah. Kemudian ini bunga Batavia. Nah, ini juga recommended untuk peternak lebah. Karena apa? Bunga ini nggak tahu musim, dia terus berbunga teman-teman. Nah ini mengandung polen ya untuk makanan lebah. Saya kalau bunga Batavia itu ada sekitar 20 pohon. Ukurannya hampir sama, segitu semua. Nah, segini. Kemudian ini ya, ini namanya bunga pusaka. Nah ini bagus buat kalau kita musim hujan, bisa dijadikan salah satu apa ya teman-teman, salah satu andalan untuk nektar ya. Tapi nggak tahu dia Itama itu bisa masuk atau enggak, soalnya Itama kan besar. Kalau untuk jenis Levis Cap ini dia bisa masuk di sini, kalau dia bunganya udah besar masuk di sini. Ini nektarnya di dalam seperti ini. Ini saya ada cuma sekitar cuma 2 pohon sama ini ya, masih mulai berbunga, masih seperti ini. Kemudian itu pohon-pohon pisang itu juga tanam sendiri. Nah itu pohon pisang semua ya. Kemudian ada lagi namanya pohon hujan mas. Saya cuma punya satu teman-teman, karena yang suka itu cuma level jenis trigona kecil ya, fish cap sama cerana. Kalau trigona jenis besar saya belum pernah dia lihat mampir di sini. Kemudian pohon jambu ya. Nah pohon jambu kan termasuk buah-buahan, jadi dia mengandung nektar dan polen ya. Kita tanam jambu, intinya kita tanam buah-buahan. Dia bagus banget buat penyerbukan ya lebahnya. Jadi kita bisa panen dua jenis. Satu madu, kedua buah-buahan. Ada lagi ini pohon pepaya. Pepaya ya. Pepaya itu bagus juga buat lebah, ada nektar sedikit dan polen ya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tanaman yang saya tanam sendiri ya. Untuk yang lain saya mengandalkan lingkungan sekitar ya. Jadi di sini itu masih kebun-kebun semua, jadi saya mengandalkan lingkungan teman-teman. Tapi ya selain mengandalkan lingkungan, kita harus tetap tanam tumbuhan yang diperlukan oleh lebah ya. Jadi kita harus tanam terus kawan-kawan. Udah dulu lagi dari kami channel Hutan Lebah, semoga bermanfaat. Bye teman-teman.